Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu daripada sahabat kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa dijelaskan di sini, paling tidak bisa memahami, karena tujuan saya adalah kenapa saya menjawab dari pertanyaan terus saya buatkan konten video, karena tujuannya adalah untuk supaya lebih memahami. Karena kalau dijawab melalui tulisan saja, ketikan saja, kadang-kadang versi saya lah, menurut saya kurang puas lah istilahnya. Jadi saya mau jawab dengan cara seperti ini supaya lebih jelas, supaya lebih mudah untuk dipahami, seperti itu. Oke, kita lihat dari siapa dan seperti apa pertanyaannya, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada salah satu pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Faturrohim. Maaf Bang, mau nanya, tolong kasih tahu cara tipsnya memaksimalkan produksi lele dengan kolam 1x2 tinggi air 45 cm, ada 7 kolam, bagusnya sistem apa? Soalnya saya pakai air irigasi karena sumur tidak mampu. Masalahnya air irigasi tiap seminggu sekali, mati 2-3 hari. Sementara ini pakai sistem RWS seperti abang, alhamdulillah bagus. Tapi kolam cuma saya isi 200 sampai 300 ekor. Oke, jadi maksud daripada pertanyaan Mas Faturrohim ini, Mas Faturrohim mau menanyakan yaitu untuk memaksimalkan produksi dengan kolam ukuran 1x2 ketinggian 45 cm. Ada 7 kolam, bagusnya sistem apa? Seperti itu kan? Dikarenakan airnya itu dari irigasi, setiap seminggu sekali 2-3 hari mati, dan sementara beliau menggunakan sistem RWS seperti itu. Dan untuk kepadatan, untuk kepadatan tiap kolam cuman saya isi 250 sampai 300 ekor. Ini sebenarnya apa ya? Kalau istilahnya kriteria, kalau standarisasi ini memang masih jauh. Kalau ukuran bak 1x2 itu masih oke. Itu masih oke. Bak itu jangankan 1x2 meter, 1x1 meter pun itu masih oke. Seperti itu. Cuman untuk ketinggian, ini agak apa namanya ya? Agak kurang optimal gitu. Bukan memang kurang optimal. Karena dalam segmen pembesaran, kalau bisa minimal itu 75 atau 80 cm itu minimal. Memang bagusnya 1 meter bagusnya. Tapi kalaupun nggak bisa minimal 75 sampai 80. Jadi ini kan hitungannya 1x2 meter. Terus berarti isinya itu kalau ketinggian airnya 1 meter itu bisa 1 kubik. Karena ini ketinggiannya cuma 45, 1 kubik pun nggak sampai. Maknanya kalau abang ini memasukkan kepadatan 250-300 itu sudah oke. Itu sudah memenuhi standar lah. Karena standarnya itu per meter kubik 250 sampai 300 ekor untuk RWS. Itu normal. Meskipun 4-500 pun bisa masuk kalau kita sudah memahami betul, sudah betul-betul feelingnya itu tajam lah istilahnya. Jadi
untuk Mas Fatur Rahim ini sebenarnya itu sudah oke. Cuman kalau misalkan mau lebih padat lagi, saran saya tambahkan ketinggian air 2 kali lipat, misalkan 45 kali 2 berarti 90 cm, dan itu bisa sampai 700-800 ekor per bak. Insya Allah bisa sampai 700 atau 800 ekor. Dan itu kalau ikannya kita tebarnya agak sedikit besar, misalkan 89 atau 910, itu dalam waktu 60 hari bisa mencapai 1 kuintal atau 100 kilo per satu bak. Dan itu lumayan. Dan andai kata punya 7, ya lumayan lah. Itu lumayan sebenarnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk sekarang yang sudah dijalankan 250 ekor, 300 per kolam itu sudah oke. Karena itu airnya itu kurang lebih, bahkan bukan kurang lebih, kurang dari 1 kubik, dan itu sudah oke sebenarnya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita, Bang Denny Herlambang. Bang, izin tanya, dari penjelasan Abang, kalau saya simak pemberian pakannya sore sama malam saja ya Bang. Pertanyaannya, sore jam berapa, malam jam berapa? Terus Bang, kalau seandainya biasanya pemberian pakan tadinya pagi dan malam, bisakah dirubah jadi sore dan malam? Terima kasih. Jadi Bang Denny ini menanyakan yaitu soal pemberian pakan. Kalau menyimak daripada pembicaraan saya dari video sebelum-sebelumnya, saya itu pemberian pakan cuma 2 kali, sore dan malam. Pagi berarti enggak, ya saya seperti itu. Alasannya kenapa? Karena pertama, waktunya. Saya itu bangunnya siang karena tidurnya pagi. Seperti itu. Jam 6 tidur dan bangunnya siang. Jadi kalau jadwal jam 8, jam 9, kadang-kadang saya belum bangun. Seperti itu. Terus ya meskipun saya nggak tiap hari begitu gitu, tapi untuk kontinuitasnya itu saya nggak bisa continue seperti itu. Maksudnya kalau misalkan jam 9 kasih makan, saya nggak bisa continue. Lebih banyak putusnya nanti pemberian pakan daripada kontinunya. Seperti itulah. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah, ini menurut saya, tapi sahabat bisa buktikan, sore dan malam ikan itu lebih lahap daripada pagi. Itu sahabat bisa buktikan. Pemberian pakan pagi jam 9, contoh jam 8, dengan sore jam 5 itu jauh. Lebih lahap sore. Karena meskipun sahabat kasih pakan pagi sedikit, malam pasti banyak. Tapi kalau sahabat kasih pakannya sore dan malam, itu banyaknya 2 kali. Oke, saya terangkan lagi. Kalau sahabat misalkan 3 kali saja, 3 kali nih, pagi sedikit biasanya, sore agak sedikit banyak, dan malam banyak. Karena lele itu adalah nokturnal. Jadi ikan yang aktif di malam hari. Oke, jadi dia lebih dominan makannya itu banyak di malam daripada siang. Kalaupun 3 kali, maknanya sedikit, agak banyak, dan malam banyak. Terus kalaupun 2 kali, pagi dan malam, sedikit pagi, malam banyak. Paginya sedikit, malamnya banyak. Antara sedikit dan banyak. Tapi kalau 2 kalinya jamnya sore dan malam, sore agak banyak, malamnya banyak. Jadi nggak sedikit. Seperti itu. Jadi saya lebih ambil yang itu. Saya kasih pemberian pakannya itu sore dan malam. Karena tujuannya sore supaya banyak makannya. Malam supaya lebih banyak lagi. Seperti itu. Karena tujuannya supaya cepat besar.
Berarti kalau begitu mah kalau tujuan cepat besar berarti mendingan 3 kali. Iya, kalau ada waktu mendingan 3 kali. Karena yang saya bilang, kalau ditanya bagusnya sih bagusnya lebih kerap itu lebih bagus. Kalau 2 kali bagus, apalagi 3 kali kan seperti itu lebih bagus. Terus kalau 4 kali itu lebih bagus lagi, bahkan setiap jam pun itu lebih bagus lagi. Pakai misalkan pakai feeder, kita pakai timer, kita kasih makan setiap 1 jam, makan sedikit, setiap 1 jam makan sedikit. Karena di timer itu nanti ada controlled yang setiap 1 jam berapa kilo, setiap 1 jam berapa kilo, dan itu lebih bagus. Karena ikan itu terlihat nggak kelaparan, nggak kekurangan. Seperti itu. Jadi andaikan saja kita visualisasikan seperti kalau misalkan ayam nih, kayak ayam pedaging gitu kan. Ayam-ayam apa namanya? Untuk kapasitas besar memang semuanya begitu. Pakan itu nggak pernah kurang. Jadi jangan ayam yang menunggu pakan, tapi pakan yang menunggu ayam makan. Bukan ayam mau makan nunggu pakan, bukan. Lele pun sama. Jangan lele nunggu pakan. Kalau bisa pakan nunggu lele. Standby. Oleh karena lele itu makhluk air, jadi agak susah. Makanya disediakanlah feeder, disediakan yaitu alat bantu untuk pemberian pakan menggunakan timer. Jadi dia secara otomatis setiap jam bisa suplai pakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya kalau pemberian pakan bagusnya itu lebih kerap, lebih bagus. Tapi andai kata harus memilih karena faktor kesibukan, karena faktor proteksi untuk menekan penyakit juga, karena bagaimanapun juga sebenarnya semua penyakit menurut saya di budidaya lele itu sebenarnya puncak masalahnya di pakan sebenarnya. Manajemen pemberian pakan, seperti itu. Makanya kalaupun harus memilih, mendingan 2 kali itu pagi dengan malam, apakah mendingan sore dengan malam? Maka pilihannya adalah menurut saya, versi saya, sore dan malam. Pagi jangan kasih makan. Jadi kasih makannya sore dan malam, seperti itu. Terus apakah bisa? Sekarang kan pakannya pagi dan malam. Kita pindah jadi sore dan malam. Pertanyaannya bisa atau tidak? Ya bisa. Bisa-bisa saja. Tinggal kita paginya lewat, kasih makan nanti sore. Ya udah. Dan itu bisa. Hanya saja jangan sampai hari ini pagi dan malam, besoknya sore dan malam, besoknya lagi misalkan pagi dan sore, itu namanya nggak konsisten. Kalaupun mau dipindahkan jamnya, itu harus konsisten, pindah. Mulai dari hari itu pindah, udah pindah jamnya. Jangan dibolak-balik lagi, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bisa, itu bisa, yang penting konsisten. Jangan dibulak-balik, seperti itu. Jangan ditukar-tukar. Kalau udah 2 kali, sore dan malam, nggak apa-apa, kita lanjutkan sampai panen. Seperti itu. Yang penting jangan tukar-tukar setiap hari. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Denny. Dan saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya dengan pertanyaan yang berbeda tentunya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.